Mic bisa dibuka. Oh iya, Shalom, selamat malam, selamat hari Minggu buat kita semua, Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah kita malam hari ini ya. Ibadah Gereja CLCC via online, Zoom online, hari Minggu tanggal 20 Mei 2023. Semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan, kita masih boleh ada lagi sebagaimana kita ada. Untuk itu kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita tepuk tangan buat semua umat kesayangan Tuhan malam hari ini. Dan kita sambut host kita malam hari ini, Ibu Rosalin dari Jerman. Silakan Bu Rosalin. Langsung dulu Bu, langsung mulai. Doa pembukaan dulu. Mic bisa dibuka, mic-nya bisa dibuka. Buat DC. Oke. Mungkin Bu Rosalin Masih on the way. Langsung doa pembukaan dulu Bu. Oke, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Dari pagi hari sampai pada jam dan saat ini Engkau tidak pernah biarkan dan tinggalkan kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Bahkan kami akan menikmati hadirat-Mu Tuhan malam hari ini. Kami akan mulai ibadah pada malam hari ini Tuhan. Dari awal tangan sehingga akhirnya kami percaya Roh Kudus sudah hadir bersama kami dan memberkati kami. Itu sekali lagi ya Bapa, dalam nama Yesus, urapi setiap kami, habiskan ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Ibu Rosalin, silakan. Ya, oke. Shalom semuanya. Ya, shalom. Kami akan bacakan yang bertugas di pagi hari ini, susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom, Sabtu 21 Mei 2023 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 20 AM di Hong Kong dan pukul 14 PM di Jerman atau Nederland. Satu host Ibu Rosalin saya sendiri dari Jerman, dan kedua worship leader Pastor John Sarbunan MA, Praise and Worship, dan ketiga pembicara Pastor John Sarbunan MA, dan keempat perjamuan kudus Pastor John Sarbunan MA, doa profetik oleh Bapak Bruri dari Jerman, dan keenam pengumuman Ibu Lydia Eka dari Surabaya, dan juga doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA, dan ke-8 selesai. Kami persilakan Bapak John. Ya, terima kasih host kita luar biasa. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati untuk kita menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian ini ya. Bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia anak Allah yang hidup, Yesus Kristus namanya. Dia hidup pada hari esok. Amin. Amin. Mari kita bertepuk tangan sama-sama bagi Tuhan. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup
membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian yang kedua, saudaraku ya. Dia dimuliakan, ditinggikan pada malam hari ini. Oke, selamat datang pemilik akun Seperti Rusa Rindu. Tuhan memberkati ya. Amin. Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak dimuliakan Tuhan. Terpujilah namamu. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Oh, mulia, agung kerajaannya, kerajaannya dari surga datang untuk senap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Oh, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari
puas memuji-muji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, hanya Engkau Tuhan di hidupku. Amin. Praise the Lord. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian berikutnya. Amin. Dia Tuhan yang hidup. Kita pasti berkemenangan ya. Oleh Yesus kita menang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Praise the Lord. Kita tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Saudara, lebih lagi saudara. Kami adalah umat-umat pemenang. Bahkan kami semua adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Engkau bangkit, engkau hidup, bangkit Tuhan. Haleluya. Ya. Ya, ini masalah signal ya. Oke. Yang naik, Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik, Roh Kudus. Ada kuasa dalam darah-Nya. Benar Tuhan Yesus. Sungguh ada kuasa dalam darah-Mu Tuhan. Ada kuasa dalam darah-Nya. Yuk menari buat Tuhan saudara. Sungguh Kau Allah kami yang dahsyat. Allah kami yang luar biasa Tuhan. Yang sanggup membawa kami mengalami satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Kita bisa naikkan volumenya. Nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Bersama Tuhan kita pasti menang. Haleluya.
Mari Bapak Ibu sekalian kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan malam ini. Dan kepada sahabat kita akan berdoa untuk firman Tuhan sebelum kita mendengarnya kepada Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Dipersilakan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Puji syukur bahwa malam hari ini kita masih diberikan kesempatan bagi Tuhan untuk bersama-sama beribadah kepada Beliau. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, iblis dikalahkan. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami sangat bersuka cita ya Tuhan. Karena kasih setiamu menyertai kami dan melindungi kami Tuhan Yesus. Dari pagi hingga malam hari ini Tuhan. Dengan kuasa-Mu ya Bapa, dengan kasih-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan Yesus kami akan beribadah kepada-Mu, memuji-muji dan membesarkan nama-Mu, mendengarkan akan firman kehidupan-Mu ya Tuhan. Bapa urapi kami Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Saat ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu PS John Sarbunan. Ya Yesus. Bersama keluarganya. Kuatkan iman dia Tuhan Yesus. Berikan kesehatan yang baik bagi dia dan keluarganya Tuhan. Begitu pula dengan kami semua saat ini ya Tuhan. Bapa urapi kami dari kepala hingga telapak kaki ya Tuhan Yesus. Ya, Sempurnakan seluruh alat-alat tubuh kami ya Bapa. Ya. Agar kami menjadi tetap sehat. Dan tetap memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Saat ini kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Karena kami sedia untuk mendengarnya. Haleluya. Amin. Ya, amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi yang sudah berdoa ya sebelum firman Tuhan disampaikan malam ini. Tuhan berkati Pak Frans Angki dan keluarga di sana ya. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita akan lihat firman Tuhan yang luar biasa dengan sebuah tema yaitu rahasia mujizat kebangkitan. Namanya rahasia, tidak semua orang tahu, dan orang-orang yang tidak tahu itu dia pasti ingin tahu saudaraku ya. Karena ini bersifat rahasia dan rahasia ini akan disingkapkan oleh Tuhan saudaraku. Mari kita lihat nats bacaan Alkitab kita malam ini, Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-31, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu ADC dipersilakan. Ya, terima kasih Pak John. Kisah Para Rasul 17 ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Amin. Amin. Saudara perhatikan ayat ini luar biasa. Kisah Rasul 17 ayat 31 berkata, karena ia ini adalah Tuhan Allah kita ya, telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Siapa seorang yang ditentukannya itu? Itulah Yesus ya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia, yaitu Yesus, dari antara orang mati. Saudara-saudara dikasih Tuhan, seperti pujian yang tadi kita ikuti, kita nyanyikan bersama, dia telah mati, dibangkitkan, jadi raja. Itu saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, rupanya yang namanya kebangkitan itu juga disebut mujizat. Dan ini merupakan sebuah rahasia yang perlu kita pelajari pada hari ini, saudaraku ya. Jadi tidak ada kebangkitan tanpa ada kematian. Kalau ada kematian, pasti ada kebangkitan. Kalau ada kebangkitan, pasti ada kehidupan, ya, saudaraku. Jadi siklusnya seperti itu. Jadi kalau ada kehidupan, pasti ada kematian. Kalau ada kematian, pasti ada kebangkitan. Kalau ada kebangkitan, pasti ada kehidupan.
Nah, kehidupan yang dimaksud endingnya ini adalah kehidupan yang kekal di sorga. Itulah kehidupan yang kedua. Kehidupan pertama kali kita di bumi ini, saudaraku. Bagi orang yang percaya, dia hidup dua kali, saudaraku. Hidup pertama kali di bumi dan hidup kedua kali di sorga. Dan dia mati cuma sekali saja, ya, dikuburkan di dalam liang lahat 1 kali 2 meter, saudaraku. Namun karena dia percaya Yesus, Bapak Ibu sekalian, dia tidak mengalami kematian yang kedua, ya. Kematian kedua itu ada di dalam neraka, dan itu hanya terjadi bagi orang-orang berdosa, bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan, apalagi bagi orang-orang yang murtad meninggalkan Tuhan. Dia mengalami kematian yang kedua selama-lamanya. Dia hidup hanya sekali saja, hidup di bumi 1 kali, mati pertama kali di bumi, dan mati kedua kali itu di dalam neraka, saudaraku. Tapi orang-orang percaya, saudara saya, yang punya emun, punya kesetiaan untuk terus beribadah pada Tuhan, terus melayani Tuhan, maka kita ini mati sekali saja di bumi, dan kita hidup sekali di bumi ini seperti ini, dan kita hidup juga di sorga, hidup yang kedua, ya. Karena itu, saudara kasih Tuhan, saya berdoa supaya menjelang kedatangan Tuhan ini, semua kita benar-benar kita taat dan setia sampai akhir hidup kita, saudaraku. Syukur-syukur kalau kita tidak mengalami kematian fisik, ya saudaraku, dan kita masih hidup sampai Yesus datang, berarti itu kita akan mengalami rapture, kita akan diangkat Tuhan. Namun sebelum orang-orang yang mengalami rapture diangkat Tuhan, orang-orang yang mati dulu, terlebih mereka yang sudah mati mendahului kita, mereka yang pertama-tama kali dibangkitkan Tuhan. Bagi orang-orang percaya, dibangkitkan, dihakimi, dan dia mendapatkan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga, hidup yang kedua. Namun bagi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang menolak Yesus sebagai juru selamat, dan orang-orang yang sudah murtad, saudaraku, dia akan dihakimi dan dia akan menerima hukuman yang kekal, yaitu kematian yang abadi, kematian yang kedua di dalam neraka. Karena itu Bapak Ibu, hidup ini adalah sebuah kesempatan. Artinya Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita bisa memperbaiki kekurangan kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita. Mumpung masih urip, mumpung masih hidup ini, ayo kita tinggalkan semua yang tidak berkenan di hati Tuhan. Supaya pada saatnya ajal itu tiba dan dia datang menjemput kita, semua kita sudah siap bertemu dengan Tuhan. Katakan amin, ya. Kematian bagi orang percaya bukan hal yang menakutkan, tapi itu merupakan sebuah pintu gerbang untuk seseorang berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Oke, kita akan lihat berikutnya, ya. Haleluya. Nah, saudara, ada kebangkitan setelah kematian, ya. Dan Tuhan Allah adalah pembuat mujizat bagi orang hidup, dan orang mati pun mendapat mujizat kebangkitan. Selama kita hidup, masih ada mujizat-mujizat yang kita butuhkan. Mujizat ekonomi, mujizat keuangan, mujizat kesembuhan, banyak mujizat selaku yang kita akan alami dalam hidup ini. Bahkan pada saat mati pun terjadi mujizat, yaitu mujizat kebangkitan. Amin. Dan hal ini dapat kita baca, saudaraku, ya, di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saudara-saudara, di sini ada 3 kebenaran tentang rahasia mujizat kebangkitan terjadi pada orang yang telah mati pun, mujizat Tuhan masih terjadi. Saudara-saudara, kita akan perhatikan bersama-sama mujizat terjadi itu karena apa? Yang pertama, saudaraku, karena orang itu memahaminya bagaimana? Memahami bahwa Yesus adalah benar. Yesus yang berkata orang mati akan mendengar suaranya. Bilang amin. Kita lihat hal ini dalam Yohanes pasal yang kedua, 5 ayat yang ke-28. Yohanes 5 ayat 28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Amin. Amin. Tolong dibaca sekali lagi, Ibu. Yohanes 5 ayat 28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Amin. Amin. Siapa mendengar suara Tuhan? Orang-orang di dalam kuburan. Siapa orang-orang dalam kuburan? Itulah orang-orang yang telah mati. Jadi, saudara kasih Tuhan, bagaimana mujizat kebangkitan bisa terjadi? Yang pertama, saudaraku, kita semua ini perlu memahami dulu. Memahami rahasia yang pertama adalah Yesus benar. Yesus tidak pernah salah.
Dia benar saat dia berkata orang mati akan mendengar suaranya, ya. Bagi orang lain mereka berpikir orang sudah mati, sudah tidak tahu apa-apa, ya. Tapi kalau kita percaya dalam Tuhan Yesus, Alkitab menyebutkan orang mati akan mendengar suaranya. Mendengar suara siapa? Bukan suara orang lain, bukan suara tetangga, bukan suara orang-orang hebat, orang-orang terkenal, tapi mereka akan mendengar suara Sang Hakim langit dan bumi ini, saudaraku, ya. Sang Hakim yang tidak bisa disogok dengan uang, saudaraku. Mereka akan mendengar suara anak Allah itu, dan mereka akan bangkit bertemu dengan Yesus. Saudara kasih Tuhan, dan orang-orang yang percaya, yang setia kepada Tuhan, mereka akan dihakimi, dan pada saat mereka dihakimi ternyata mereka setia dengan Tuhan, mereka begitu giat melayani Tuhan, maka mereka mendapatkan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Itu adalah keadilan Tuhan. Namun sebaliknya, kalau mereka tidak setia, mereka berdosa, mereka tidak percaya Yesus, mereka belum punya jaminan keselamatan, mereka juga dihakimi, dan mereka akan dibuang ke dalam neraka. Itu juga yang namanya adalah keadilan Tuhan. Makanya kalau orang sudah mati, tidak ada lagi kesempatan bagi dia untuk menerima anugerah Tuhan, mendapatkan pengampunan dosa. Namun kita yang masih hidup ini, masih ada pengampunan dosa yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Katakan amin. Karena itu Bapak Ibu, hidup ini jangan engkau sia-siakan. Hidup ini sebuah kesempatan, mari engkau terus berbenah diri. Engkau terus lebih dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Engkau mengintrospeksi akan dirimu, apa yang sudah engkau lakukan di hadapan Tuhan dan apa yang belum engkau lakukan di hadapan Tuhan. Jadi saudara merasa tertinggal, saudara kejar ketertinggalan itu. Supaya pada saatnya nanti, saudara-saudara tidak menyesal. Katakan amin. Orang yang menyesal pada akhirnya Yesus datang sudah tidak ada lagi artinya, saudaraku. Mumpung masih ada kesempatan, masih hidup ini, kita masih ada waktu untuk memperbaiki diri kita. Kalau ada dosa, kalau ada kesalahan, cepat-cepat diselesaikan. Amin. Supaya kita bisa menerima pengampunan Tuhan. Kalau tidak, Bapak Ibu sekalian, pada saat Yesus datang sebagai hakim di atas segala hakim, dia hakim yang adil, tidak bisa disogok. Kalau hakim di dunia bisa disogok, yang hitam bisa jadi putih, putih bisa jadi hitam. Tergantung wani piro, saudaraku. Tapi hakim agung ini, hakim yang mulia ini tidak bisa disogok dengan uang berapapun, saudaraku. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Yang hitam tetap hitam, yang putih tetap putih, saudaraku. Nah, karena itu Bapak-Ibu sekalian, ini yang pertama, saudaraku. Kita pelajari rahasia mujizat kebangkitan itu karena orang-orang memahami Yesus itu benar, yang berkata bahwa orang mati akan mendengar suaranya. Amin. Yang mengerti lambaikan tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang mati saja mendengar suaranya, apalagi orang hidup. Ya, saudaraku, hidup ini sebuah kesempatan, jangan engkau sia-siakan, saudaraku. Saat Tuhan berbicara, Tuhan ingin menyatakan isi hatinya. Dengarkan itu Bapak Ibu sekalian, ya, supaya engkau tidak menyesal pada waktunya. Mari kita lihat rahasia yang kedua, saudaraku. Rahasia yang kedua, mujizat kebangkitan. Itu karena apa, saudaraku, ya? Bagi orang yang membuat hal yang baik di dalam imannya kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk dia mendapatkan hidup yang kekal. Mari kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 29. Yohanes 5 ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Amin. Amin. Sampai di sini sudah jelas, saudara-saudaraku. Ada dua tipe manusia sama-sama dibangkitkan. Yang pertama, mereka yang berbuat baik akan keluar dan bangkit, keluar dari kubur dan bangkit. Untuk apa? Untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi yang kedua, kelompok yang kedua, tetapi bagi mereka yang telah berbuat jahat, apa yang terjadi? Mereka juga dibangkitkan, mereka keluar dari kubur. Keluar untuk apa? Untuk dihukum. Nah, itu sudah menjadi sebuah keadilan Tuhan, saudaraku. Makanya Bapak Ibu sekalian, hidup ini adalah sebuah kesempatan. Membutuhkan kasih kita kesempatan berbuat baik, ayolah kita berbuat baik, saudaraku. Karena akan datang waktunya, kita tidak bisa berbuat baik kalau kita sudah mati, saudaraku. Ya, karena itu, mumpung masih ada kesempatan, masih ada waktu, selama masih Tuhan berikan kita hidup ini, Bapak Ibu, kita berbuat baik, saudaraku. Mendoakan orang, saudaraku, ya. Menolong orang, mempedulikan orang, saudaraku. Mempunyai kepedulian dengan orang, saudaraku. Jangan ada permusuhan, jangan ada kemarahan, kebencian, kedendaman, sakit hati, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, ini yang Tuhan mau, saudaraku.
perbuatan-perbuatan baik kita ini akan kita dapatkan pada saat kita bertemu dengan Yesus. Karena Yesus pun memberikan sebuah jaminan orang berbuat baik kepada orang lain. Dia mempermuliakan Allah, saudaraku, ya. Dan orang-orang tahu bahwa dia adalah murid Tuhan. Itulah orang-orang yang layak untuk mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal disebut everlasting life. Dan sekarang kita sudah ada di dalam wadah everlasting life. City Everlasting Life Community Church. Itu adalah singkatan dari gereja CLCC. Dalam bahasa Indonesia yaitu Gereja Komunitas Hidup Kekal, saudaraku, ya. Jadi kita ini sudah mendapatkan hidup kekal. Karena itu hidup kekal ini, Bapak Ibu, sudah merupakan jaminan bagi kita. Cuma bagian kita adalah kita tetap setia. Supaya apa? Hidup kekal itu, keselamatan itu tidak hilang, saudaraku. Orang Kristen yang setia kepada Tuhan, itu keselamatannya tidak hilang. Tapi kalau orang Kristennya tidak setia pada Tuhan, keselamatan bisa hilang dari hidupnya, ya. Kita diselamatkan, Bapak Ibu sekalian, itu ada dua. Satu secara de jure, hukum sorga, kita sudah diselamatkan, terbukti nama kita sudah dicatat dalam kitab kehidupan Allah. Tapi secara realita, secara fakta, kenyataan kita belum di sorga, kita masih di bumi. Karena itu kita perlu berjuang, kita terus saudara-saudara mempertahankan iman kita terus setia sampai akhir hidup kita. Dan Alkitab berkata, Wahyu 2 ayat yang ke-10 bagian B, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Katakan amin, ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi saudara-saudara, rahasia yang kedua tentang rahasia mujizat kebangkitan, yaitu terjadi bagi orang yang membuat hal yang baik, saudaraku, dalam hidupnya, ya. Pada saat dia punya iman kepada Yesus, untuk apa? Tujuannya hanya untuk dia mendapatkan hidup kekal. Jadi gini, saudaraku, kita ini sudah mendapatkan hidup yang kekal, maka kita wajib berbuat baik, saudaraku, ya. Tapi bagi orang-orang dunia, orang-orang di luar Tuhan, di luar iman Kristen, saudaraku, mereka berbuat baik tujuannya apa? Untuk mereka mendapatkan hidup yang kekal. Tanpa Yesus mereka berpikir mereka berbuat baik. Tanpa Yesus yang mati di kayu salib, mereka tidak perlu beriman pada Yesus. Mereka berbuat baik untuk mereka bisa mendapatkan kehidupan yang kekal di sorga. Saudara, itu adalah sia-sia. Alkitab berkata, usaha manusia, perbuatan baik manusia itu seperti kain lara. Kenapa seperti kain lara? Karena dia melakukan di luar iman kepada Kristus. Tapi kalau kita sudah percaya pada Yesus, maka kita wajib berbuat baik, saudaraku, ya. Bukan karena kita berbuat baik supaya kita selamat. Kita memang sudah selamat. Tapi tugas kita adalah berbuat baik. Beda dengan orang dunia, orang yang tidak percaya Yesus, mereka berbuat baik tanpa Yesus, tanpa beriman kepada Yesus supaya mereka bisa selamat. Nah, itu salah, saudaraku. Tidak mungkin mereka bisa diselamatkan, ya. Karena Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Dan hukuman dosa, upah dosa itu adalah kematian yang kekal. Roma 6 ayat yang ke-23, saudaraku, ya. Mengerikan sekali. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, Bapak Ibu, rahasia yang ketiga, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, tentang mujizat kebangkitan, yaitu terjadi bagi siapa? Bagi orang yang mengakui. Dia mengakui bahwa penghakiman dari Yesus itu adalah dari kehendak Bapa dan penghakimannya itu adil. Ya, saudaraku, Tuhan tidak pernah melakukan yang tidak adil. Tuhan selalu adil. Manusia kadang-kadang tidak adil, ya, saudara. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-30. Yohanes 5 ayat yang ke-30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Amin. Amin. Jadi lewat ayat ini kita dapatkan sebuah pengertian adalah begini, saudaraku. Yang Tuhan mau kalau kita ingin mengerti tentang rahasia mujizat kebangkitan, itu yang ketiga adalah kita mengakui dulu, saudaraku. Karena apa yang kita akui itu makin kuat dalam diri kita. Sebaliknya kalau kita tidak mengakui, alias kita menyangkali, saudaraku, kita menolak, maka itu akan menjadi lemah dalam hidup kita dan akan hilang begitu saja. Nah, kita mengakui bagaimana? Mengakui penghakiman Yesus. Penghakiman Yesus itu dari siapa? Dari kehendak dirinya sendiri atau dari kehendak Bapa?
dari kehendak Bapa. Ya, di ayat-ayat sebelumnya kita sudah membaca, kita sudah belajar ya bahwa Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi Bapa menyerahkan itu semua kepada Yesus ya. Jadi Yesus pun melakukan apapun, dia melakukan karena dia melihat Bapa melakukan itu ya. Jadi rahasia mujizat kebangkitan itu hanya terjadi yang ketiga bagi orang yang mengakui penghakiman Yesus ya. Penghakiman Yesus dari mana? Dari kehendak siapa? Dari kehendak Bapa. Dan penghakimannya Yesus itu adil. Artinya begini Bapak Ibu sekalian. Kalau orang itu dia setia kepada Tuhan, maka dia diselamatkan. Itu adil, saudaraku. Sebaliknya kalau orang tidak setia pada Tuhan, dia tidak diselamatkan. Itu juga keadilan, ya. Satu contoh lagi begini. Kalau kita bekerja dengan baik, bekerja dengan giat, bekerja dengan tekun, maka kita mendapatkan hasilnya dengan baik, saudaraku. Itu namanya keadilan, saudaraku ya. Namun kalau kita juga tidak mengerjakan dengan baik, maka kita mendapatkan hasil yang buruk atau kita tidak mendapatkan apapun, itu juga yang namanya keadilan, ya, saudaraku. Tuhan berikan keadilan, saudaraku. Orang yang belajar sudah bisa dipastikan bahwa dia akan menjadi pintar, dia akan cerdas, dan bisa dipastikan dia akan naik ke jenjang yang lebih tinggi. Dia naik ke level yang lebih tinggi, dia naik kelas kepada tingkat yang lebih tinggi, saudaraku. Tapi sebaliknya kalau orang tidak belajar, dia malas, maka dia tidak akan mengerti, dia tidak akan memahami, dan dia akan tertinggal, dia tidak bisa naik kelas, tidak bisa naik tingkat, tidak bisa naik level. Seperti itu. Bahkan tidak lulus, saudaraku ya. Waktu dia melewati ujian tidak bisa lulus. Tapi kalau orang belajar dengan baik, dia akan lulus, saudaraku. Apakah dia menjadi juara ranking 1 atau ranking sekian? Yang penting dia lulus, itu namanya keadilan Tuhan. Saudara-saudara terkasih Tuhan, saya masih ingat suatu hari ketika saya menerima laporan pendidikan, saudaraku ya. Dan pada waktu itu memang agak sedikit berbeda. Jadi pada saat itu kami dikasih amplop putih. Dan amplop putih di dalamnya itu ada isi yang menyatakan kita ini siswa ini bisa lulus atau dia bisa naik kelas atau tidak, itu nanti ada bisa dibaca dalam lembaran di dalam amplop putih itu. Nah, pada saat saya pergi mengambil saudaraku hasilnya setelah di sekolah, saking senangnya saudaraku. Saya waktu itu datang kepada seorang hamba Tuhan, ya. Saudaraku, saya datang, saya bilang, Pak, Ibu, tolong doakan dulu. Ini saya belum tahu apa hasilnya, saya naik kelas atau tidak ini. Saya lulus atau tidak ini. Dan hamba Tuhan ini berdoa untuk saya lewat amplop itu. Mereka berdoa, setelah itu mereka buka. Waktu mereka baca, mereka sempat, saudaraku, kaget. Mereka bilang, wah, ini kamu tidak lulus. Kamu tidak naik kelas. Aduh, saya bilang, wah Tuhan, kok saya nggak lulus ya? Tapi ketika mereka baca lagi dengan teliti, ternyata bilang, oh maaf, kami salah, kami keliru. Kamu naik kelas, kamu lulus. Ah, puji Tuhan. Saya pulang, hati saya lega, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, saya bersyukur sekali. Jadi itulah, saudaraku. Jadi tidak ada, saudaraku, kerja keras yang mengkhianati hasilnya. Semua kita, Bapak Ibu sekalian, yang melakukan apapun dalam hidup ini, kita pun akan mendapatkan hasilnya, ya. Kerja keras kita, usaha kita tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Nah, saya waktu dulu sekolah, saudaraku, itu biasa kalau orang tua almarhum Oma kalau pergi terima laporan pendidikan, saya itu dapat juara 1, ranking paling terakhir, saudaraku. Artinya apa? Paling belakang, paling terakhir, saudaraku. Semua orang tua murid sudah maju ambil laporan pendidikan anaknya, mereka sudah pulang, orang tua saya itu paling belakangan. Saya karena waktu itu memang masih nakal, belum sungguh-sungguh dengan Tuhan ya, belum mengenal Tuhan, masih hidup dalam dosa, masih dalam banyak hal yang duniawi, saudaraku. Sehingga Bapak Ibu sekalian saya tertinggal, saudaraku ya. Saya tertinggal teman-teman saya. Tapi ketika saya mulai memperbaharui iman saya mulai ambil waktu, komitmen dengan Tuhan sungguh-sungguh, saya mulai belajar sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Nah, sejak mulai masuk ke SMA itu, saudaraku, disitulah saya mendapatkan juara, saudaraku. Hampir nyaris juara 1 umum, saudaraku. Ya. Itu bersaing dengan seorang teman saya, dia juga seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan. Jadi kami dua di kelas ini, orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dan disitulah Tuhan promosikan, saudaraku. Saya naik, saudaraku, dan lulus, saudara, dengan nilai yang bagus. Puji Tuhan, ya, terpujilah Tuhan. Saya masih ingat ketika anak saya yang perempuan,
Setiap kali dia pergi ke sekolah, saya doakan dia akan menjadi orang pintar, orang cerdas, jenius. Saya berkati dia dalam doa satu. Pada saat dia pulang, bawa laporan pendidikan, dia bawa nilainya dengan, Pak, puji Tuhan, saya punya nilai paling tertinggi di kelas. Ya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya yakin, saudaraku, tidak ada hasil kerja keras yang mengkhianati hasilnya. Kalau engkau sungguh-sungguh setia dengan Tuhan, Tuhan itu adil, ya. Tuhan tidak pernah berlaku adil, saudaraku. Mari kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang yang mengerti rahasia mujizat kebangkitan. Yang pertama, orang percaya pada firman. Apa yang terjadi dengan dia? Ada jaminan hidup kekal. Amin, saudaraku. Kapan? Pada saat dia mendengar suara Yesus. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 28. Yohanes 5 ayat 28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Amin. Amin. Bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Waktu Yesus pergi ke Betania, Lazarus sudah dalam kubur. Dan pada saat Yesus berseru, Yesus berkata, Lazarus, bangkitlah. Tiba-tiba Lazarus yang sudah mati, bangkit, saudaraku. Sama halnya juga nanti, saudaraku, pada saat Yesus datang kembali ke dalam dunia ini, orang-orang yang sudah dikuburkan, Bapak Ibu, di mana saja mereka dikuburkan, entah di dalam laut, entah di dalam tanah, di daratan bumi, mereka akan dibangkitkan, saudaraku. Karena mereka mendengar suara Yesus, ya, anak Allah itu, saudaraku. Makanya Bapak Ibu, waktu mereka mendengar suaranya, saudaraku, saya bisa membayangkan, saudaraku, ya, mereka-mereka yang setia kepada Tuhan semasa hidupnya, mereka yang giat melayani Tuhan, hati mereka berglori, hati mereka bersuka cita, hati mereka penuh dengan cintanya kepada Tuhan, hati mereka sangat haus, sangat lapar, sangat rindu bertemu dengan Yesus. Mereka akan bilang, puji Tuhan, aku bertemu dengan Yesus Sang Juru Selamatku. Tapi satu sisi, saudaraku, saya bisa membayangkan orang-orang yang mati di luar Tuhan, mereka yang tidak percaya Yesus, mereka yang menolak Yesus sebagai juru selamat, bahkan mereka yang menyangkal Yesus, mereka dalam hati ketar-ketir, mereka berkata, matang aku, matang aku, matang aku, saudaraku. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka sadar bahwa mereka sudah tidak punya pilihan yang lain, tidak ada kesempatan yang lain. Satu-satunya jalan mereka harus dibuang ke dalam neraka. Saudara-saudara bisa membayangkan, Kak, pada waktu mereka mendengar suara Yesus anak Allah itu, mereka dalam hati, mereka bilang, aduh, kenapa waktu aku hidup, kenapa aku tidak mau bertobat sungguh-sungguh? Kenapa pada waktu aku hidup, aku tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepadaku? Kenapa pada waktu aku hidup, aku tidak mau setia iring Tuhan, setia melayani Tuhan? Kenapa pada waktu aku hidup, aku tidak mau melakukan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Mereka mau menyesal, tapi sudah terlambat, saudaraku. Kalau mereka sudah mendengar suara anak Allah itu. Namun bagi mereka kelompok yang pertama tadi, mereka yang setia melakukan yang terbaik bagi Tuhan, mereka yang setia beribadah, setia melayani, tak peduli entah pagi, entah malam, kapanpun mereka setia iring Tuhan, hati mereka berglori, mereka akan berkata, puji Tuhan, aku terima Yesus, puji Tuhan, aku terima upah yang kekal, aku terima mahkota kehidupan, aku terima mahkota kemegahan, aku terima juru selamat, aku mendapatkan tempat di dalam kerajaan sorga. Wow, tapi satu sisi soal kepada kelompok yang berikut yang kedua ini, saudara-saudara, mereka dalam hati sedih, mereka menyesal, mereka mau bertobat tapi sudah tidak bisa lagi. Bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu? Amin. Mari kita lihat yang ketiga, yang kedua, hasil yang kedua. Saudara-saudaraku, rahasia mujizat kebangkitan, saudara, itu didapatkan oleh bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Dia selamat. Selamatnya kemana? Selamatnya di sorga. Ada tempat bagi dia di sorga. Tetapi bagi dia, orang yang berbuat jahat, inilah saudara-saudaraku, dia terima hasilnya. Dia akan dihukum mati, saudaraku. Dihukum mati di mana? Dibuang ke dalam neraka. Ya, kita lihat. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 29. Yohanes 5 ayat 29. Dan mereka yang telah dibuat baik dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal.
tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Amin. Amin. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat, apa yang terjadi dengan mereka yang berbuat jahat? Akan bangkit untuk apa? Untuk dihukum. Siapa yang menghukum mereka? Perbuatan-perbuatan mereka itulah yang menjadi saksi bahwa semasa mereka hidup, mereka telah melakukan banyak kejahatan, mereka melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan, mereka melakukan banyak hal yang membuat Tuhan terluka, membuat Tuhan sedih, membuat Tuhan menangis, saudaraku. Nah, mereka ini akan dihukum, saudaraku. Ya, saudara-saudara, dan Alkitab berkata, di neraka itu, saudara-saudaraku, itu terdapat ratap dan kertakan gigi yang luar biasa. Kertak. Oh, gigi-giginya rontok, saudaraku. Mereka dalam keadaan getar-getir, gemetar, saudaraku. Mereka menangis, saudaraku. Ada suara-suara yang menyayat hati di sana, saudaraku. Suara-suara yang pilu, suara-suara yang menyedihkan. Ampun. Tapi sudah tidak ada lagi kesempatan, saudaraku. Itulah keadilan Tuhan terjadi. Makanya, Bapak Ibu, mumpung masih hidup ini, ayo kita setia, saudaraku, ya. Untuk Tuhan jangan eman-eman, untuk Tuhan jangan hitung-hitungan. Lakukan yang terbaik supaya pada waktunya, saudaraku, engkau bisa mengalami mujizat kebangkitan, yaitu untuk mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Mari kita lihat yang terakhir, saudaraku. Kita lihat, saudaraku, yang ketiga, saudaraku. Ini hasilnya bagi orang percaya pada firman Tuhan. Ketika dia taat pada firman Tuhan, saudaraku, dia ada dalam kehendak Allah. Seperti pada Tuhan Yesus. Yesus itu ada dalam kehendak Allah. Dia juga akan ada dalam kehendak Allah. Mari kita lihat ya. Di dalam Yohanes 5 ayat 30. Yohanes 5 ayat yang ke-30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Amin. Amin. Amin, saudaraku. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi saya lihat orang percaya yang taat pada firman, dia ada dalam kehendak Tuhan, ya. Kehendak Bapa yang telah mengutus Yesus. Jadi seperti pada Tuhan Yesus ini, saudaraku. Jadi kita tidak berada di luar kehendak Tuhan, tapi kita justru ada dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kita sekalian. Kehendak Tuhan adalah engkau hidup bahagia, engkau hidup damai, engkau hidup tenang, engkau hidup dalam keadaan sehat, engkau hidup diberkati, engkau dipakai Tuhan, engkau menjadi orang yang murah hati, engkau menjadi orang yang membawa damai, engkau menjadi orang yang bisa peduli dengan orang lain, itu kehendak Tuhan. Engkau menjadi orang yang bisa mendukung akan pekerjaan Tuhan. Engkau menjadi orang yang tetap setia membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan, itu kehendak Tuhan, saudaraku. Dan inilah hasil bagi orang-orang yang mengerti rahasia mujizat kebangkitan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa untuk firman Tuhan malam ini, dan kita akan naikkan pujian ini dulu, dan Bapak Ibu siapkan roti dan anggur ya. Kita akan nyanyikan tentang terlalu besar kasih-Mu Bapa dalam hidup kita sekalian. Haleluya. Oh Jesus, mari Bapak Ibu pegang roti di tangan kanan saudara. Saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian, kalau malam hari ini coba koreksi. Bila mana ada sesuatu yang salah, ada dosa, pelanggaran, kejahatan, kita ampun di hadapan Tuhan, minta Tuhan melayakkan saudara dan saya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Baik, Bapak Ibu sekalian, biar lagu bisa di-pause dulu.
telah kulihat. Saudara, mari pegang roti di tangan kanan saudara-saudara sekalian. Haleluya. Lihatlah betapa besar kasih Bapa yang Bapa tunjukkan pada saat Yesus mati di atas kayu salib. Bukankah roti di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan, saudaraku. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat anggur cawan pengucapan syukur ini. Kita mengucap syukur pada Bapa di sorga. Yesus berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum anggur ini. Kamu mengenang kematianku, memberitakan kematianku sampai Maranatha. Di dalam darah Yesus ada pengampunan, ada keselamatan, ada kesembuhan, ada kemenangan, ada kelepasan, bahkan ada hidup yang kekal. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Dan darah Yesus ini membawa engkau masuk ke tempat kudusnya sehingga engkau dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum, saudaraku. Ya, silakan musik bisa dilanjutkan sambil kita ucap syukur ya. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar, terlalu mahal. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa bersama-sama malam hari ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Sian Liang dari Surabaya. Baik, bisa dibuka Bu Sian Liang. Oke, mungkin masih di jalan kali ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami semua. Kami percaya lewat kematian Yesus, Engkau memperdamaikan kami dengan Bapa, memperdamaikan bumi dengan sorga. Terima kasih buat pengorbanan Yesus yang mati di kayu salib, tergantung di antara langit dan bumi, supaya kami mendapatkan kepastian, mendapatkan hidup yang kekal. Dan kami percaya Tuhan, ada rahasia mujizat kebangkitan bagi orang-orang yang memahami firman-Mu. Terima kasih
meteraikan firman ini dan juga untuk perjamuan kudus yang sudah dinikmati oleh anak-anak malam ini. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Praise the Lord. Kembali kepada host kita malam hari ini. Iya, terima kasih Pak John dan juga kepada Ibu Adece. Kami berterima kasih telah pembukaan firman Tuhan, doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Bapak Angki yang telah membawakan juga doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam dan berkati keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami akan masuk ke dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Bapak Bruri, tapi dia lagi ke gereja, jadi saya yang menggantikannya, yaitu doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib yang sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap mulut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam penggerakan doa, pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam penggerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan. I receive. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan berkati Ibu Rosalin. Terima kasih Pak John. Amen. Sama-sama. Selanjutnya kami masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Lydia. Ya, Eka. Oke, dari Surabaya. Silakan Ya, Ibu Eka. Shalom semua. Shalom. Terima kasih Bu Ros, waktu yang sudah diberikan kepada saya. Untuk pengumuman Gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, atau misi penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan.
persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi Gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi ya. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman pulang bawa mujizat. Doakan pelayanan Bapak Gembala, Bapak John Sarbunan MA di Surabaya dan Kediri pada hari Kamis, tanggal 6 bulan 6 2023 di ibadat Surabaya. Minggu 11 Juni 2023 ibadat pemberkatan pernikahan pasangan dari Taiwan di Kediri. Bagi Bapak Ibu, Saudara terkasih yang hatinya cinta Tuhan dan pelayan pekerjaan Tuhan di ibadat CLCC live streaming, maka Gereja CLCC membantu memudahkan semua pelayan Tuhan dapat mengisi formulir tugas pelayanan sukacita di hari ini untuk pelayanan minggu depan. Dan setelah diisi dapat dikirimkan ke Gembala Gereja CLCC dan koordinator masing-masing. Formulir sukacita pelayanan, yaitu saya pelayan Tuhan sukacita sebagai host musik, worship leader atau WL, yang keempat multimedia, doa prophetik, dan keenam pengumuman. Info penting spesial Happy Birthday, Bapak John Sarbunan MA dan keluarga pesan Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Demikianlah info Gereja CLCC atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Untuk tambahan ya Pak John, untuk tambahan itu untuk ngisi formulir itu anaknya Pak John juga bisa Pak ikut di dalam pelayanan Pak. Jadi ngisi gym itu sudah besar semua Pak. Jadi supaya Pak dukung pelayanan Gereja CLCC jadi ngisi ya kan Jim, kemudian siapa? Yohan. Kemudian satunya siapa? Bisa, Pak. Jadi supaya Gereja CLCC semakin hari semakin maju gitu ya. Itu ya Pak John. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di itu ya, di grup. Nanti Bapak Ibu bisa tulis di situ. Jadi Pak Hendro bisa ditampilkan dulu sekali lagi. Dan tadi itu untuk formulirnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa isi melayani untuk yang host atau untuk apa, ada nomor-nomornya, Bapak Ibu tinggal isi ya. Kemudian harinya, kemudian waktunya malam atau pagi ya, Bapak Ibu bisa isi dan bisa dikirim ke kami dan kepada para koordinator ya. Jadi ini penting sekali supaya nanti bisa itu, jadi misalnya minggu ini diisi nanti untuk minggu depan ya, saudaraku, supaya itu memudahkan baik dari gereja untuk menjadwalkan saudara-saudara sekalian melalui koordinator ya. Jadi koordinator tetap bekerja sama ya, berkoordinasi dengan kami supaya semua bisa terpantau dengan baik. Ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekaliannya, sampai di sini jelas ya. Jadi untuk host, musik, worship leader, multimedia. Jadi kemarin kita sudah dapatkan untuk host yang baru, Ibu Lea sudah mengambil bagian ya. Saya dorong untuk
memotivasi dia untuk ambil bagian dalam pelayanan host. Nanti akan juga Ibu Jajuk Eliwati Koswandi juga akan menyusul juga ya untuk jadi host juga. Memang semua dalam binaan tentunya, saudaraku. Ya, dan ini yang perlu diketahui oleh teman-teman semua. Jadi pada saat ibadah berlangsung, Bapak Ibu, jadi HP-nya semua tolong di silent ya. Jadi supaya ketika ada telepon masuk atau SMS atau WA supaya tidak ada bunyi ya. Upayakan supaya HP-nya silent. Jadi cuma ada getaran, jadi tidak sampai suara masuk. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di dalam untuk ibadah kita ini kan selalu direkam. Jadi direkam semua acara dari rangkaian acara dari awal sampai pada selesai, dan pelayan-pelayan Tuhan siapa saja yang melayani, semua kita punya data dokumentasi ya, saudaraku. Jadi semua ini ada data-datanya. Nah, nanti untuk ke depan kita akan mencoba untuk connect dengan YouTube ya, supaya teman-teman yang lain yang dari luar yang tidak bisa masuk ke lewat Zoom karena mungkin mereka belum mengerti caranya, mereka bisa ikut lewat YouTube ya. Memang ini saya mencoba tadi berusaha untuk bagaimana menyambungkan antara Zoom dengan YouTube. Ternyata ada sedikit kendala. Jadi mungkin teman-teman ada yang punya keahlian di bidang itu bisa share dengan kami ya, supaya bisa membantu supaya gereja CLCC bisa connect ya dengan YouTube dan kita bisa menjangkau lebih banyak lagi ya. Nah, karena itu saudara yang kasih Tuhan, pesan saya supaya mari kita semua bergairah untuk melayani Tuhan dengan segenap hati kita ya. Dan ketika kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita, maka sudah bisa dipastikan upah kita besar di sorga. Oke, demikianlah dari saya, Tuhan memberkati, dan kita doakan juga untuk teman-teman yang akan menikah. Nanti juga ada satu pasangan yang sudah menghubungi saya untuk nanti tahun depan. Jadi kita undang mereka juga untuk masuk lewat acara Zoom ini ya, supaya ada pembinaan mereka. Demikian saudara, Tuhan memberkati kita sekalian. Kembali kepada host kita malam ini. Oke. Ya, silakan Pak Anggi. Ya, Pak Frans, ada yang mau disampaikan? Mohon didoakan ponakan saya Ami tadi kemarin baru sampai di Jakarta, di tempat saya sekarang. Dia sementara lagi mau bikin ini doa ya, mungkin doa di Bumi Ayu untuk Edos, anaknya untuk Edos. Jadi Pak John tolong doakan untuk perjalanan mereka dari Malaysia ke Jakarta Bumi Ayu, Pak John. Baik. Makasih infonya Pak Angki. Siapa lagi yang nanti mau sampaikan permohonan doa seperti Pak Angki, bisa chat ya. Oke, bisa langsung kirim pesan di layar monitor kita ini. Terima kasih Pak Angki, Tuhan berkati. Ya. Ya. Terima kasih Pak John dan Bapak Angki. Dan sekarang Johnny sebentar. Ya, dan sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan sebelum doa berkat, saya akan kembalikan kepada Ibu Koordinator yang akan menyampaikan beberapa hal. Ibu ADC, silakan. Ya, terima kasih Ibu Rosalin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan bisa mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Semua terima kasih dan anugerah Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak John untuk firman kebenarannya sekaligus sakramen perjamuan kudus. Juga terima kasih untuk Ibu Rosalin, Ibu Lydia Eka, Bapak Bruri yang semua sama-sama sudah melayani kita di ibadah gereja CLCC via Zoom malam hari ini. Dan semua yang sudah hadir dan ambil bagian dalam doa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya kembalikan ke Ibu Rosalin untuk kita semua akan menerima berkat Tuhan melalui hambanya Pastor John Sarbunan MA. Silakan Bu Rosalin. Ya, terima kasih Bu Adice. Tuhan Yesus memberkati.
Dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh gembala kita, yaitu Bapak John Sarbunan. Silakan Bapak John. Ya, puji Tuhan ya, Bapak Ibu sekalian. Kita akan menyanyikan pujian ini bagi Tuhan ya, bersama-sama. Oke. Mungkin Pak Hendro saya tampilkan ya Pak Hendro. Nanti pada saat saya akan berdoa bagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, nanti Pak Hendro bisa ini ya, siapkan instrumennya. Haleluya. Kita Kristus. Mari katakan sama-sama di dalam Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amen, amen, amen. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Mari kita satu hati pada malam hari ini. Apa yang menjadi kerinduanmu? Kita akan berdoa ya. Haleluya. Oke. Jesus Christ. Kau yang mendengar doa umatmu pada malam. Satu hati berdoa. Permohonan yang disampaikan malam ini, kami bersama keluarga dalam perjalanan ke Malaysia, ya Tuhan ke Jakarta bertibakan selamat. Tuhan tahu kerinduan hati dari Ibu Ami. Tuhan tahu Tuhan ini supaya anak ini disembuhkan, sembuhkan anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Didoakan Tuhan, curahkan kasih-Mu, lepaskan dia. Tuhan roh jahat. Nama Yesus, gangguan-gangguan dari anak segala roh yang tidak berkenan kami patahkan dalam nama Yesus. Penuhkan anak Bu Ami dengan kasih ilahi. Mengalirlah aliran kuasa-Mu. Lepaskan dia dalam doa kami kepada-Mu. Oh, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Doakan Ibu Ami, mampukan dia sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Mampukan dia Tuhan, supaya dia berjalan dalam kehendak Tuhan. Oh, ini
dekat, semakin dekat dan dekat dengan Tuhan. Berkuasa sumber mujizat datang ke Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari malam ini Engkau menjamah Pak Frans Angki juga. Siapa yang sakit malam ini, letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Sama mengalir menyembuhkan engkau malam ini. Imani oleh bilur Yesus, engkau disembuhkan Tuhan. Ketika engkau meletakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit, tangan kirimu ada kuasa, tangan kananmu engkau angkat untuk terima pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh Pak Frans Angki, dalam nama Yesus Ibu Ong Kyo Kim, dalam nama Yesus Ibu Marta, dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit malam ini juga Ibu Rosalin, sembuh di dalam nama Yesus. Doakan Tuhan, Ibu Meliawati juga engkau sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan, seperti rusa rindu akan sungaimu juga engkau sembuh dalam nama Yesus. Galaksi Tep A8 engkau juga sembuh dalam nama Yesus. Malam ini aliran kuasa Tuhan, aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Saat ini juga di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Tuhan berkati semua yang sudah hadir malam ini Bapak. Percaya yang datang dengan letih lesu berbeban berat, mereka pulang bawa kelegaan. Yang susah dan sedih, mereka pulang bawa penghiburan dari Tuhan. Yang putus asa, mereka bawa pengharapan dari Tuhan. Yang kekurangan, dicukupi segala kebutuhannya. Yang dalam persoalan, pergumulan, Tuhan mendengar, menjawab doamu malam ini. Yang dalam, mengalami jalan buntu, Tuhan sedang bukakan jalan malam ini. Pintu yang tertutup sedang Engkau bukakan malam ini dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan berkati semua yang sudah hadir. Tuhan berkati. Oh Tuhan, keluarga Ibu ADC, keluarga Bu Rosalin, keluarga Bu Lydia Eka, keluarga Pak Frans Angki, keluarga Ibu Indriani. Oh Tuhan, keluarga seperti Rusa Rindu Sungaimu, keluarga Ibu Sian Lian, keluarga Pak Hendro, keluarga Ibu Marta, keluarga Ibu Ong Gyo Kim. Oh Tuhan, keluarga Galaksi Tep A8. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati semua yang sudah hadir malam ini, tak satu pun yang luput dari kasih anugerah-Mu Tuhan. Berkati semua yang hadir malam ini Tuhan, keluarga kami juga. Tuhan berkati juga Tuhan Yesus, Ibu Sinta, anak-anak, baik itu Yohan, Cindy James, berkati semua dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepada Tuhan. Mari saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Haleluya. Tuhan, anugerah-Mu mengalir atas semua yang hadir malam ini. Biarlah mereka menyadari pengorbanan Yesus di kayu salib itu sudah lebih dari segala sesuatu yang mereka butuhkan. Terima kasih. Dan biarlah mereka mengerti akan rahasia firman ini, rahasia kebangkitan. Itu sedang Engkau kerjakan hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus, percaya semua yang mendengar firman Tuhan malam ini, Engkau terima kekuatan, Engkau terima kemenangan, Engkau terima mujizat, Engkau terima kesembuhan, Engkau terima pertolongan, Engkau terima lawatan Tuhan, Engkau terima keajaiban-keajaiban daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, jangan takut, jangan susah, jangan sedih, jangan gentar, jangan gelisah, jangan khawatir. Tuhan sudah melihat apa yang ada di dalam hatimu saat ini juga. Dalam nama Yesus, keuanganmu, ekonomimu akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Bisnis karirmu, pekerjaanmu dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Sehingga semuanya hidup mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepada Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah anak cucu keturunanmu. Diberkatilah setiap usahamu, pekerjaan keuanganmu. Diberkatilah juga kesehatan tubuhmu, diberkatilah juga pelayananmu. Aku percaya malam ini semua yang hadir sudah diberkati Tuhan, sudah terima kuasa, sudah terima mujizat, sudah terima kemenangan, sudah terima pertolongan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan, amin, amin. Amin. Tuhan berkati. Selamat malam teman-teman. Tuhan berkati. Malam, Pak John. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bu Adece, Bu Rosalin, Bu Indriani, Bu Eka, Pak Franki, Bu Indriani, Bu Adece, Bu Marta, Bu Sinta, Amin. Bu Marta. Bu Sinta, Iya, Salam semuanya. juga Bu Om Salam Yogi. semuanya. Salam. Iya. Oh, ini dia Ibu Ami ya.
Apa kabar Bu Ami? Indriani, memberkati. Tuhan ya. Oke. Ya. Ya, shalom Bu Ami dari Shalom, Malaysia Bu ini. Ong. Ya, Ya. bercinta. Amin, Bu Ong, amin. Semoga berkati ya. Ya. Oke, puji Tuhan Pak Ya. Frans. Ya. Haleluya. God bless you all. God bless you all. Ya, bye-bye. Bye. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati Amin, semuanya. ya. Amin. Ya.